Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa seorang dukun yang bernama Mbah Sabar, yang hidupnya penuh dengan liku-liku spiritual dan perjalanan yang memukau. Dari awalnya sebagai seorang yang mencari keluar dari kemiskinan dengan praktek perdukunan, hingga mengalami pengalaman mistis yang mengubah hidupnya secara mendalam. Mari berkisah tentang perjalanan spiritual dan keajaiban yang mengiringi langkah Mbah Sabar di Tanah Suci. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Mbah Sabar, seorang dukun dengan nama yang mengisyaratkan keislaman, sebenarnya berasal dari keluarga muslim yang taat. Namun, cobaan kemiskinan memaksa dirinya untuk membuka praktik perdukunan. Awalnya hanya sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi, namun usahanya tersebut dengan cepat membuahkan hasil, dan ia tak ingin meninggalkan dunia perdukunannya. Suatu hari, seorang calon legislatif, caleg, yang haus akan kemenangan dalam pemilihan, mendatangi Mbah Sabar. Dengan harapan mendapat dukungan gaib, caleg tersebut memohon bantuan dari Mbah Sabar. Dengan bijak, Mbah Sabar menyarankan agar sang caleg melakukan tapa di kuburan selama 3 malam berturut-turut. Tanpa ragu, sang caleg mengikuti saran itu dengan penuh keyakinan. Hasilnya, tak lama kemudian terbukti memuaskan. Sang caleg memenangkan pemilihan di daerahnya dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Kemenangan ini tidak hanya membawa kegembiraan bagi sang caleg, tetapi juga bagi tim suksesnya. Sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya, sang caleg beserta tim suksesnya memutuskan memberikan hadiah umroh kepada Mbah Sabar. Namun, ketika Mbah Sabar mendapat tawaran ini, hatinya tidak terasa terketuk oleh prinsip-prinsip agamanya. Meskipun umroh adalah kesempatan yang sangat diinginkan oleh banyak orang, Mbah Sabar menolaknya dengan tegas. "Maaf saudara-saudara, saya tidak bisa menerima hadiah ini," ucap Mbah Sabar dengan tegas namun lembut. "Bagi saya, perjalanan umroh adalah ibadah suci yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Saya tidak bisa mengaitkan praktik spiritual saya dengan hadiah duniawi seperti ini." Namun, sang caleg tidak langsung menyerah. Dengan penuh perhitungan politis, ia berusaha meyakinkan Mbah Sabar, "Tapi Mbah, ini bukan hanya hadiah biasa. Ini akan membantu kita dalam membangun citra bahwa kita dekat dengan agama. Masyarakat akan melihat kita sebagai orang-orang yang peduli akan nilai-nilai spiritual." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Mbah Sabar menyerah juga. "Baiklah, saya akan menerima hadiah ini. Namun harap diingat bahwa saya melakukannya semata-mata untuk memenuhi keinginan saudara dan tim sukses Anda," ucapnya dengan tulus. Dengan penuh simpati dan rasa hormat, Mbah Sabar menerima hadiah umroh tersebut. Rombongan umroh dari Indonesia itu, termasuk Mbah Sabar dan tim sukses dari partai politik, akhirnya tiba di kota suci setelah perjalanan panjang. Begitu bus mereka sampai, dan satu persatu orang turun dari bus, keadaan tiba-tiba berubah tegang, ketika Mbah Sabar turun dan tiba-tiba terjatuh pingsan, begitu kakinya menginjak tanah suci. Ketua rombongan terkejut bukan kepalang. Sebelum keberangkatan, Mbah Sabar telah dinyatakan sehat tanpa adanya penyakit fatal, sehingga semua diyakini aman untuk menjalankan ibadah umroh. Namun, kejadian ini membuat semua orang khawatir. Dengan sigap, mereka segera membawa Mbah Sabar ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Mbah Sabar segera diperiksa oleh tim medis. Dokter yang menanganinya menyatakan bahwa Mbah Sabar dalam kondisi koma yang serius. Ini menjadi pukulan besar bagi rombongan, namun mereka tetap bersatu dalam menjaga dan mendoakan kesembuhan Mbah Sabar. "Tidak mengapa jika beliau tidak bisa ikut dalam ibadah umroh, karena ini hanya sebagai formalitas," ujar salah seorang dari mereka.
Yang terpenting saat ini adalah keselamatan dan kesehatan beliau. Mbah Sabar pun tetap mendapatkan perhatian dan penjagaan yang intensif dari rombongan, bergantian antara mereka yang menjaganya di rumah sakit, dan yang lainnya yang tetap menjalankan ibadah umroh. Semua berharap agar Mbah Sabar segera pulih, dan bisa bergabung kembali dalam mereka menjalankan ibadah suci ini. Setelah beberapa hari dalam kondisi koma, Mbah Sabar akhirnya sadar. Meskipun tubuhnya masih lemah, semangatnya untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Tanah Suci tidak pernah padam. Salah satu tempat yang ingin ia kunjungi adalah Goa Hiro, tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Namun begitu sampai di sana, Mbah Sabar merasa terlalu ramai. Dengan hati yang penuh ketundukan, ia meminta agar ditinggalkan sendirian dalam pencariannya akan ketenangan. Setelah beberapa saat, ia meminta untuk diantar ke Wadi Al-Baidah di Madinah. Tiba di Wadi Al-Baidah, Mbah Sabar disambut oleh para jin muslim yang tinggal di sana. Mereka adalah jin-jin yang dahulu bersyahadat di hadapan Rasulullah. Dengan penuh kehormatan, para jin muslim itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk surat Al-Ahqaf ayat 39, yang mengingatkan akan kedatangan para jin yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian, para jin tersebut melanjutkan dengan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan Mbah Sabar. Saat mereka melakukannya, terjadi keajaiban yang luar biasa. Segala macam pusaka milik Mbah Sabar tiba-tiba muncul di hadapan mereka, serta para jin peliharaannya yang selama ini setia menemani. Para jin muslim itu lalu melakukan suatu ritual suci, untuk mensucikan Mbah Sabar dan segala yang ada bersamanya. Mereka mengelilingi Mbah Sabar dengan kelembutan dan penghormatan yang mendalam, menunjukkan kedekatan spiritual yang luar biasa antara manusia dan makhluk-makhluk yang tak terlihat ini. Sambil mendengarkan bacaan-bacaan suci dan merasakan kehadiran jin-jin yang penuh kasih sayang ini, Mbah Sabar merasa hatinya diliputi oleh ketenangan dan kebahagiaan yang tidak tergambarkan. Ia merasakan bahwa ini adalah pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya secara mendalam, dan memperkuat imannya yang telah diuji selama ini. Setelah kembali ke Indonesia, Mbah Sabar mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dengan penuh ketulusan, ia memutuskan untuk bertobat dari segala praktik perdukunan yang pernah ia lakukan. Cerita yang ia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya pun sungguh mengejutkan. Mbah Sabar menceritakan bahwa saat dalam keadaan koma, ia merasakan dirinya berada di suatu tempat yang menyerupai neraka, penuh dengan api dan air mendidih. Lebih mengejutkan lagi, penyiksaan tersebut dilakukan oleh para jin peliharaannya sendiri, dengan menggunakan pusaka-pusaka yang pernah dimilikinya. Ketika keadaan semakin suram, muncullah sosok tinggi besar bercahaya putih, yang menyuruhnya untuk mengambil energi spiritual di Goa Hiro, tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, agar para jin yang ada di Wadi Al-Baidah mau menemuinya. Dengan petunjuk tersebut, Mbah Sabar akhirnya memperoleh rahmat dan pengampunan dari para jin muslim yang tinggal di Wadi Al-Baidah. Mereka menerima Mbah Sabar kembali dengan kasih sayang, dan membantunya dalam proses pembersihan spiritual yang mendalam. Cerita ini tidak hanya mengguncang Mbah Sabar, tetapi juga caleg yang mendengarnya. Terinspirasi oleh pengalaman mistis yang dialami oleh Mbah Sabar, sang caleg pun memutuskan untuk mengikuti jejaknya dan bertobat, takut akan azab yang bisa menimpa mereka akibat perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dengan demikian, perjalanan spiritual Mbah Sabar menjadi titik balik yang menginspirasi banyak orang untuk merenungkan kembali jalan hidup, dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.